والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan membaca kitab Syarah Thalathatil Usul, dan kita masih penjelasan pada hal pertama yang wajib untuk dipelajari, yaitu bahwasanya Allah telah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walam yatrukna hamalah, dan Allah tidaklah membiarkan kita dalam keadaan apa? Hamalah, sia-sia, ya, tidak diperhatikan atau ditelantarkan. Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan apa? Ditelantarkan. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, walam yatrukna hamala. Beliau menjelaskan, hadza huwal waqi'u. Ini adalah kenyataan. Sesuatu yang memang nyata, bahwasanya Allah tidaklah membiarkan kita semua itu tanpa kemudian Allah perhatikan, ditelantarkan begitu saja. Setelah Allah ciptakan, kemudian selesai, tidak. Yang mana alladzi tadullu alaihi, yang menunjukkan pada realita ini adalah al-adillatu as-sam'iyyatu wal aqliyatu. Dalil-dalil sam'i dan juga dalil-dalil aqli. Al-adillatu fa'il dari tadullu. Ya, jadi kata beliau, ini adalah kenyataan atau realita yang mana dalil-dalil sam'i dan juga dalil akli menunjukkan realita atau kenyataan ini, bahwasanya Allah tidaklah membiarkan kita itu dalam keadaan hamalah, ya, ditelantarkan saja, dibiarkan saja tanpa kemudian diperhatikan, dibiarkan sia-sia. Kata beliau rahimahullah, amma sam'iyatu, adapun dalil sam'i, faminha qauluhu ta'ala, maka di antara dalil sam'i tersebut adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Allah Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu. Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, raja yang hak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja? Maksudnya apa? Dalam At-Tafsir Al-Muyassar disebutkan dibiarkan begitu saja, maksudnya adalah la yu'maru wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, wala yuhasabu wala yuaqabu, tidak ada kemudian hisab, tidak kemudian adanya hukuman, ya. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah, tidak dilarang, tidak dihisab, tidak dibalas kebaikannya, tidak dihukum kejelekannya? Kemudian kelanjutan ayatnya, alam yakunut fatam mim maniyyin yumna, bukankah dahulu dia adalah mani, ya, yang ditumpahkan ke dalam rahim, ya. Tsumma kana alaqatan, kemudian dia menjadi alaqah, setelah nutfah kemudian jadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqa fasawwa, kemudian Allah menciptakan, kemudian Allah sempurnakan.
Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal untha. Kemudian Allah jadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Kemudian beliau menyebutkan dalil secara akal. Kata beliau, wa ammal aqlu. Adapun dalil secara akal. Fali anna wujuda hadhil basyariyati litahya. Maka karena sesungguhnya wujudnya atau adanya manusia ini litahya untuk dia hidup, thumma tatamatta'a. Li di situ lamu kai. Ya. Kemudian thumma ataf maka tatamatta'a juga nasab. Baik. Karena adanya manusia ini tadi untuk hidup, kemudian dia tatamatta'a, dia bersenang-senang, kama tatamatta'u al-an'amu, sebagaimana hewan-hewan ternak itu bersenang-senang. Ya. Thumma tamutu ila ghairi ba'tsin wala hisabin, kemudian dia mati ya tanpa ada kebangkitan, tanpa adanya hisab. Ini adalah amrun la yaliqu bi hikmatillahi azza wa jalla. Ini adalah perkara yang tidak layak atau tidak sesuai dengan hikmah Allah azza wa jalla. Ya. Jadi ketika kemudian kita mengira bahwasanya adanya manusia untuk kemudian hidup sebagaimana hewan, ya, hidup, makan, kemudian menikah, ya, berhubungan suami istri, hidup makan demikian dalam kesehariannya, yang itu tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Kemudian dia mati, tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, maka kata beliau ini adalah perkara yang tidak layak atau tidak sesuai dengan hikmah Allah azza wa jalla. Bal huwa abathun mahdun. Bahkan hal tersebut adalah kesia-siaan yang murni. Wala yumkinu ay yakhluqallahu hadhil khaliqata, dan tidak mungkin, perhatikan, wala yumkinu ay yakhluqa Allahu, untuk Allah menciptakan hadhil khaliqata, makhluk ini. Nah, perhatikan wala yumkinu itu fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya masdar muawwal. Jumlah an yakhluqa Allahu itu fa'ilnya. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan makhluk ini. Wa yursila ilaiha ar-rusula, dan Allah mengutus kepada makhluk ini para rasul. Ya, wa yubiha lana dima'al mu'aridin, dan Allah membolehkan untuk kita darah orang-orang yang menentang, al-mukhalifina, orang-orang yang menyelisihi, lirusuli, ya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini terkait dengan apa? Jihad. Disyariatkannya jihad. Maka tidak mungkin Allah menciptakan makhluk, mengutus para rasul, kemudian disyariatkannya jihad untuk melawan atau menghadapi para penentang atau orang-orang yang menyelisih para rasul, ya. Tsumma takunun natijatu la syai'a. Kemudian hasilnya itu tidak ada apa-apa. Ya, tidak mungkin. Allah menciptakan makhluk, mengutus para rasul, mensyariatkan jihad, yang melawan orang yang menentang para rasul, tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian hasil dari itu semua ya la syai', tidak ada sesuatu apapun. Hadza mustahilun ala hikmatillahi azza wa jalla. Ini adalah sesuatu yang mustahil atas hikmah Allah azza wa jalla. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, maksudnya annallaha azza wa jalla arsala ilaina ma'syari hadhil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan
bahwasanya Allah Azza wa Jalla arsala ilaina, telah mengutus kepada kita, ma'syari hadhil ummah, golongan dari umat ini, yaitu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasulan, seorang rasul. Allah mengutus seorang rasul kepada kita, yang mana kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasul tersebut yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita. Rasul yang membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita. Perhatikan di sini rasulan itu nakirah. Kemudian setelahnya jumlah yatlu fi'il mudhari, kemudian ada fa'ilnya di situ. Dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali ke rasul. Nah, jumlah itu dia terletak setelah nakirah, maka jumlah yatlu itu fi mahalli nasbin sebagai naat. Sebagai naat dari rasulah. Maka rasulan yatlu alaina, Allah telah mengutus seorang rasul yang rasul tersebut membacakan kepada kita ayati rabbina, ayat-ayat Rabb kita. Wa yuzakkina, dan mensucikan kita. Wa yuallimuna al-kitaba wal hikmata, dan rasul tersebut mengajarkan kepada kita kitab dan hikmah. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah telah mengutus para rasul kepada orang-orang yang sebelum kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 24, wa im min ummah illa khala fiha nadhir, dan tidaklah ada satu umat pun melainkan telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Wala budda ayyursilallahu ar-rusula ilal khalqi, maka pasti Allah mengutus para rasul kepada makhluk, litakuma alaihim al-hujjatu, agar tegak pada mereka hujjah, waliya'budu Allah bima yuhibbuhu, agar kemudian mereka makhluk ini beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah mencintainya, yaitu dengan apa yang Allah cintai, wa yardahu, dan dengan apa yang Allah ridhoi. Jadi Allah mengutus para rasul kepada makhluk agar kemudian Allah menegakkan hujjah kepada mereka. Tidak ada lagi alasan untuk mereka menyatakan saya tidak mau beriman, saya tidak beriman karena saya tidak tahu, saya tidak mau beramal, atau saya tidak beramal karena saya tidak tahu. Karena Allah telah mengutus para rasul yang itu merupakan hujjah bagi makhluk. Dan juga Allah mengutus para rasul agar mereka menyeru manusia beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Maka sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, waliya'budullaha, agar makhluk ini mereka beribadah kepada Allah bima yuhibbuhu wa yardah, dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 164 sampai 165. Afwan 163 An-Nisa 163 sampai 165. Allah Ta'ala berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan juga anak keturunannya. Yaitu maksudnya apa? Para nabi yang merupakan keturunan dari Nabiullah Yakub alaihi salam, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan juga kepada Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Daud Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl, dan para rasul yang telah kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik,
dan juga para rasul yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu benar-benar berbicara secara langsung kepada Musa. Rusulam mubasyirin wa mundhirin, para rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusuli, agar kemudian tidak ada bagi manusia hujjah terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yumkinu, dan tidak mungkin, an na'budallaha, untuk kita beribadah kepada Allah, bima yardahu, dengan apa yang Allah meridhoinya, illa antariki ar-rusuli alaihimus salatu wassalamu, kecuali melalui jalannya para rasul alaihimus salatu wassalam. Tidak mungkin untuk kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah ridhai kecuali melalui jalannya para rasul alaihimus salatu wassalam. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, para rasul alaihimus salatu wassalam, humul ladzina bayyanu lana ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Mereka lah yang menjelaskan kepada kita apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jalla. Dan mereka telah menjelaskan apa yang mendekatkan kita kepada Allah azza wa jalla. Fa bidzalik, maka disebabkan hal tersebut, kana min hikmatillahi, termasuk dari hikmah Allah, an arsala ilal khalqi rusula, yaitu Allah mengutus kepada makhluk para rasul, mubasyirin wa mundhirin, yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Muzammil ayat 15 ayat 16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian, rasul yang menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunu rasul, maka Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang taat kepadanya, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hadza haqqun mustafadun min qaulihi ta'ala, ini adalah hak, kebenaran yang diambil faedahnya dari firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai 133. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, taatlah kepada Allah dan Rasul agar kalian itu dirahmati. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawat wal ard, dan juga kepada surga yang luasnya adalah langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa min qaulihi, dan juga dari firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Wa min qaulihi ta'ala, dan dari firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat An-Nur ayat 52.
Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqhi fa ulaika humul faizun, dan dia bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemudian wa qaulihi, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik tempat, adalah sebaik-baik teman. Kemudian wa qaulihi, yaitu firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan, yaitu dengan kemenangan yang sangat besar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Wal ayatu fi dzalika katsiratun, dan ayat-ayat ya tentang hal tersebut itu banyak. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Fakila, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang durhaka tidak taat kepadaku, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang durhaka atau tidak taat kepadanya, yaitu kepada Rasul, maka dia masuk neraka. Ya. Baik. Dalilnya adalah wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian, itu rasul yang menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa asa Fir'aunu rasulah, maka Fir'aun durhaka, tidak mau taat kepada rasul tersebut. Fa akhadnahu akhdhan wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Baik, Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hadza aidan, ini juga haqqun mustafadun min qauli ta'ala, adalah kebenaran, ya, hak yang diambil faedahnya dari firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu nara, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Wa qaulihi, dan juga dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may ya'sillah, atau afwan wa qaulihi, dan juga dari firman Allah Ta'ala, afwan ini dari firman Allah Ta'ala, wa man ya'sillah wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surat Al-Jin ayat 23. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiqi,
Dan dari sabda Nabi SAW dalam hadis yang telah lewat, ya telah berlalu, yaitu kata Nabi SAW, wa man asani dakhalan nar. Dan barang siapa yang durhaka tidak mau taat kepadaku, dia masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian masuk dalam hal yang kedua yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan wajib untuk mengamalkannya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ats-tsaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda, bahwasanya Allah tidak ridha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridha dipersekutukan bersamanya seorang pun dalam beribadah kepada Allah. La malakun muqarrabun, tidaklah malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, dan tidak juga nabi yang diutus. Allah tidak ridho siapapun dia ketika dia dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, entah itu malaikat ataupun nabi dan para rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, beliau sebutkan dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah ya kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-mas'alatu tsaniyatu, yaitu maksudnya masalah yang kedua adalah masalah yang kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu, dari apa yang wajib bagi kita mengilmuinya, yaitu annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yardha, tidak ridha, ayyusyraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, dipersekutukan bersamanya dalam beribadah kepadanya seorang pun. Allah tidak ridha. Bal huwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadati, bahkan dia Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa dalilu dzalika, dan dalil dari hal tersebut adalah ma dzakarahu al-muallifu rahimahullah, apa yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullah fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah taala dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Fadahallahu ta'ala ayyad'ual insanu ma'allahi ahada, maka Allah melarang untuk manusia beribadah ataupun berdoa menyeru seorang pun bersama Allah. Wallahu la yanha an syai'in, dan Allah tidaklah melarang dari sesuatu illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah tidak meridhoinya subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah melarang untuk berbuat syirik, Allah melarang untuk beribadah, untuk berdoa, untuk menyeru kepada selain Allah, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak meridhoi hal tersebut. Karena tidaklah Allah melarang dari sesuatu melainkan Allah tidak meridhoinya. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru, jikalau kalian kafir, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian, wala yardha li ibadihil kufur, dan Allah tidak meridhoi kekufuran pada hambanya, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jikalau kalian itu bersyukur, ya Allah meridhoi kesyukuran tersebut bagi kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 96, fa in tardau anhum, maka jikalau kalian ridha kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik.
Fal kufru wasyirku, maka kekafiran dan kesyirikan, la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah ridhoi subhanahu wa ta'ala. Bal innama arsala rusula, bahkan hanyalah Allah mengutus para rasul, wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitab, limuharabatil kufri wasyirki, untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan, wal qada'i alaihima, dan untuk menghancurkan keduanya, menghancurkan kekufuran dan kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu tidak ada lagi kesyirikan, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar kemudian agama itu seluruhnya untuk Allah. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki, dan apabila Allah tidak ridha kepada kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajiba 'alal mu'minin, maka sesungguhnya yang wajib bagi seorang yang beriman, alla yarda bihima, untuk dia tidak ridha kepada keduanya, tidak ridha kepada kekufuran dan kesyirikan. Li'annal mu'mina, karena seorang mukmin ridahu wa ghadabahu, karena seorang mukmin ridahu wa ghadabahu, ridhanya dan juga kemarahannya itu apa? Tabi'a ridallahi wa ghadabahu, itu mengikuti keridhaan Allah dan kemarahan atau kemurkaan Allah. Fayaghdabu lima yaghdabullah, maka dia marah kepada sesuatu yang Allah marah. Ya, ketika Allah marah terhadap sesuatu, dia pun marah. Wa yarda bima yardahu Allah azza wa jalla, dan dia ridho kepada apa yang Allah ridhoi. Itulah seorang mukmin. Dia ridho kepada apa yang Allah ridhoi, dia marah dan dia murka terhadap apa yang Allah marah dan murka terhadapnya. Wa kadzalika idza kana Allah la yarda al-kufra wala asyirka, dan demikian apabila Allah tidak meridhoi kekufuran dan juga tidak meridhoi kesyirikan, fa innahu la yaliqu bi mu'min, maka sesungguhnya tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin ayyardha bihima, untuk ridho kepada keduanya. Wasyirku amruhu khatirun, dan kesyirikan itu perkaranya berbahaya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa maliz zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan sedikit pun dengan Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة